Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa abta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur. Yang saya hormati Bapak Asmat dan juga Bapak Ustadz Ihsan, Bapak Samsurijal, dan juga jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Teristimewa buat Sahibul Bait Bapak Rudi dan juga Bapak Budi Legiman beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai pengajian kita setelah beberapa minggu kita rehat. Mudah-mudahan pengajian kita, kegiatan kita malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita mulai pengajian kita putaran yang ketiga. Berarti sudah 3 putaran. Mudah-mudahan jamaahnya semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatin, dipanjangkan umurnya dan dikasih ilmu yang bermanfaat. Karena memang pada malam hari ini bertepatan dengan takjiah malam yang kelima, maka saya akan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin tentang kematian. Karena memang sekarang malam kelima takjiah orang tuanya Bapak Rudi. Yang mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dijauhkan kuburnya hufra min hufarin niran. Mari kita kirimkan Fatihah dulu buat pengarang kitab, mudah-mudahan beliau dicucurkan rahmah, diampuni segala dosa-dosanya, dan kita yang mempelajari kitabnya biar dimudahkan sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnuh wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasad ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa rususan al-malif hadal kitab al-alimin al-alamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarkundi, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yurjad fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Babu haulil mauti wasiddatih. Bab yang menjelaskan tentang keadaan mati dan sakitnya mati, ya. Jadi ada haul, ha besar, ada yang menggunakan ha kecil. Haulun, ada haulun. La haula wala quwata. Itu hanya kecil atau besar? Kecil, berarti bacanya la haula, jangan la haula.
Kalau ha besar itu jadi maknanya berubah. Maknanya berubah. Jadi kalau la haula itu sesuatu yang menakutkan, mencekam. Ya, kalau la haula ya tidak ada daya, tidak ada daya. Makanya itulah bahasa Arab. Beda huruf, beda arti, ya kan? Jadi mana huruf H, mana huruf H, ya kan? Nah, sama aja. Secara bahasa Indonesia mungkin sama, tapi secara bahasa Arabnya beda, ya kan? Beda. Makanya perlu kita pelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya. An Anas bin Malik kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Imam Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah ay al-masir ila daril akhirah wa makna mahabbatah." Barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, barang siapa yang mau berjalan ke akhirat, nah itu jadi makna senang di sini artinya dia mau mati, ya, mau mati. Annal mu'mina idza kana inda naj'i fi halati la yaqbalu al iman fiha yubashiru biridwanillah wa jannah. Nah, barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, barang siapa yang mau berjalan ke akhirat, artinya cinta. Ya, sesungguhnya orang mukmin ketika dicabut nyawanya itu dia akan membawa iman. Maka pada saat itulah Allah membawa berita gembira kepadanya, yaitu berupa ridho dan juga surga. Jadi kalau Allah, ya, barang siapa orang mukmin yang senang ketemu sama Allah, maka Allah pun akan senang ketemu dengan orang mukmin itu. Artinya apa? Ketika di dunia, ya, dia ini beriman kepada Allah. Dia menjalankan semua perintah Allah dan dia menjauhi seluruh larangan. Maka ketika dicabut nyawanya, pastilah dia membawa iman. Ketika dia membawa iman, maka Allah menunjukkan kepadanya ridhonya dan juga balasannya berupa surga. Jadi orang mukmin ketika sakratul maut itu ditunjukkan dua. Kalau dia orang mukmin baik, maka yang ditunjuki adalah surga. Tapi kalau tidak, maka yang ditunjuki adalah neraka ketika sakratul maut. Makanya malaikat maut pun berbentuk dua. Ketika datang kepada orang mukmin, mukanya cakep, ganteng. Tapi kalau orang mukminnya jahat, maka yang datang pun malaikat mautnya serem, menakutkan. Maka orang mukmin yang meninggal itu disambut dengan baik oleh malaikat. Kenapa? Karena Allah redho. Makanya apa kata dia? Fayakunu mautu ahabbu ilai min hayati. Saya lebih senang mati daripada hidup di dunia. Jadi orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah lebih baik mati daripada hidup di dunia. Kenapa? Karena di dunia mah capek, kudu sholat, kudu sedekah, kudu berbuat baik, kudu puasa, kudu zakat, kudu jalan ke masjid, kudu ngaji, kudu bawa duit, kudu dengerin, capek di dunia mah. Makanya orang-orang sufi lebih baik mati dia mah. Kalau kita nggak mau mati,
Ya nggak mau mati. Padahal kita pasti mati. Cuman nungguin antrian ini, nungguin antri. Nah, makanya sambil nunggu antrian kita dikasih apa? Mainan sama Allah. Apa mainannya? Ada mobil, ada motor, ada rumah, ada anak-anak, ada istri, ya kan? Itu mainan tuh. Sambil nungguin mati dijemput. Nah, terkadang saking asiknya main kita nggak mau pulang, nggak mau pulang. Nah, ini ya, makanya jangan terlalu banyak punya mainan supaya pas pulangnya yang nggak nyesel gitu, ya kan? Karena udah banyak punya mainan, akhirnya sudah asik main, akhirnya nggak mau pulang. Padahal pasti pulang, ya kan? Tuh. Jadi orang mukmin yang benar-benar beriman, dia lebih senang mati daripada hidup di dunia, ya. Karena orang mukmin di dunia capek, tapi orang mukmin di akhirat istirahatnya orang mukmin, ya kan? Jadi liko ahu ay afadhu alaihi fadluhu wa aktsara ataya lahu. Jadi kalau orang mukmin itu meninggal dunia, Allah akan memberikan banyak hadiah. Allah akan beritakan berita yang bahagia. Tuh. Jadi arti senang di sini Allah ketemu dengan orang mukmin bukan berarti senang seperti makna harfiah, karena senang itu adalah hanya kebutuhan nafsu yang ada hanya pada buat manusia. Tapi kalau Allah wa huwa la yaliku billah, jadi Allah itu tidak ada makna senang. Jadi Allah itu tidak punya sifat senang, sedih, benci, nggak ada. Ya, Allah itu nggak kena semua itu. Ya, itu hanya buat manusia. Tapi di sini maknanya adalah Allah senang ketemu dengan orang mukmin, artinya Allah akan memberikan beberapa rahmat, memberikan pertolongan, memberikan hadiah kepada orang yang benar-benar melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu ya. Wa man kariha liqa Allah, lanjutan hadis tadi, barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, karihallah liqa'ahu, Allah pun akan benci ketemu dengan dia. Artinya apa? Fa innal kafira yara ma'adalahu minal uqubah. Jadi sesungguhnya orang kafir itu ketika sakratul maut maka diperlihatkanlah siksaannya. Maka ketika dia melihat siksaannya dia nggak mau mati. Nah, bencilah dia ketemu dengan Allah. Maka Allah pun benci, tidak memberikan sambutan yang baik, maka akan disiksa. Maka ditunjukkanlah tempat sisaannya apa? Neraka. Makanya itulah makna daripada benci. Allah tidak mau ketemu, ya. Tuh. Jadi kita ini sekarang seneng nggak ketemu sama Allah? Atau kita benci nggak ketemu sama Allah? Nah, itu tinggal pertanyaan tuh. Kalau seneng ketemu Allah, maka dari sekarang siap apa? Amal baik. Kalau kita benci sama Allah berarti kita tidak mau mati, berarti punya masalah. Punya masalah. Nah, jadi kita ini kan hidup di dunia merantau. Kalau merantau pasti pulang kampung. Nah, pasti pulang kampung. Yang namanya pulang kampung pasti seneng, ya kan? Mas Kardi pulang besok seneng nggak? Seneng banget. Dia bawa apa aja dibawa, ya kan? Seneng. Tiket mahal 2 kali lipat dibayar. Biarin, kenapa? Seneng. Padahal bis penuh, kereta desek-desekan, biarin. Kenapa? Seneng, pengen pulang kampung, ya kan? Padahal bawaannya banyak, belendong-pelendong, biarin deh, nggak apa-apa. Yang penting pulang seneng. Nah begitu pun. Kenapa? Karena Mas Kardi sudah merasa puas, bekalnya pun sudah ada, makanya dia siap pulang kampung.
Tapi kenapa Mas Kari sekarang nggak mau pulang kampung? Nah, berarti punya masalah dia di kampung. Jangan-jangan ayam tetangga dibawa kamu. Ya kan? Jangan-jangan kambing tetangga dipotong. Makanya nggak mau pulang. Nah, begitupun orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dengar mati seneng. Seneng. Kenapa? Karena bekalnya sudah ada. Tapi kalau yang tidak ada bekal, dia nggak mau pulang, ya kan? Nah, berarti kalau kita nggak mau mati, berarti kita punya masalah. Apa masalahnya? Ya banyak dosanya, banyak salahnya. Sadar salahnya banyak, tapi tidak diperbaiki. Makanya nggak mau pulang. Lu tobat kalau minta maaf nggak? Ya kan? Atau utangnya bayar dulu sana di kampung, enggak ya berarti ya punya masalah kalau begitu, tidak mau diselesaikan. Jadi orang mukmin sudah tahu punya dosa, punya salah, tapi tidak mau diperbaiki, makanya dia nggak mau mati. Ya. Fayukrahullahu liqa'ahu, maka Allah benci, nggak mau ketemu dengan orang itu. Wa ma'na kariha lau tab'iduhu, Allah akan menjauhkan an rahmati dari rahmatnya. Wa arada Allah akan juga menyiksanya. Jadi orang yang tidak mau ketemu dengan Allah itu, Allah pun tidak mau ketemu dengan orang itu. Artinya apa? Allah akan siksa. Ketika sakratul maut, Allah akan tunjukkan tempat siksaannya, yaitu berupa neraka. Qala hadasu an Bani Israel. Qala, ya, dari Nabi bersabda, bercerita Nabi nih, an Bani Israel, tentang Bani Israel. Wala kharaja fa innahum qaumun qad kana fihim illa ajib. Tidak pernah keluar orang-orang Bani Israel ini, kelompok orang Bani Israel ini, kecuali mereka memang mintanya yang aneh, kata Nabi. Summa ansa ayyuhdi sufaqala kharajat ta'ifatun min Bani Israel. Ya, satu ketika dia cerita itu kepada Nabi, keluar kelompok orang Bani Israel itu hatta atau makbarah. Ya, mereka mendatangi kuburan. Faqala law salaina summa da'auna rabbana hatta yahruj lana ba'dal mauti. Nah, bagaimana nih kalau kita sholat di kuburan? Nah, kata Bani Israel, kita sholat di kubur, terus kita mohon itu kepada Tuhan kita supaya dikeluarin tuh salah satu daripada mayat yang ada di kuburan. Kan aneh, mintanya yang aneh. Orang Israel itu mintanya aneh, ya kan? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka silakan, kata Nabi, Fayu biruna anil maut. Buat apa tuh? Kalau udah keluar tuh salah satu mayat dari kuburan, emang mau apa? Kita minta berita, kabar, bagaimana sih kondisi di dalam kuburan. Nah, kan begitu. Soalnya nggak ada di Google, dicek kagak ada. Ya kan? Jadi pengen tahu nih orang Bani Israel bagaimana keadaan di dalam kuburan. Dah, salatlah mereka, ya. Fasallu wa da'au rabbahum. Ya, mereka salat lalu memohon kepada Tuhan agar salah satu dari mayat yang di kuburan itu keluar gitu ya, supaya memberitakan kabar tentang keadaan di dalam kuburan. Kadzalika idza rajulun qad atla'a ra'sahu min qabri aswad. Ya, habis itu benar keluar tuh kepala, ya, dari salah satu kuburan. Kepalanya doang, kepalanya hitam. Ya, sangat hitam legam. Faqala, lalu kepala itu ngomong, ya haula ma turiduna? Wallahi laqad muttu mundu tis'ina sanah. Orang-orang, apa yang kamu kehendaki kepadaku? Aku ini demi Allah, aku ini sudah mati 90 tahun yang lalu.
Nah, jadi orang yang muncul ini kepalanya doang di atas kuburan. Nah, ini udah matinya 90 tahun yang lalu. Terus mau apa? Manggil saya. Nah, coba kira-kira kita berani nggak gitu? Kita salat di kuburan, minta bangun tuh salah satu. Nongol serem banget, hitam legem. Ya. Fama dahabat mararal maut, ya. Aku ini 90 tahun yang lalu matinya, ya. Tapi rasa sakit dicabut nyawa itu masih terasa sekarang. Kata dia begitu tuh, ya. Padahal 90 tahun yang lalu, tapi dicabut nyawa sekarang masih terasa, ya. Hatta ka'annahul an, sampai sekarang aku rasain masih pedih, masih sakit dicabut nyawa. Fatullahu ta'ala ayyidani kama kuntu. Doain dong, doain saya biar saya bisa pulih seperti semula. Nah, jadi orang ini minta doakan agar rasa sakit yang dia rasakan dicabut nyawa sekarangnya hilang, karena udah 90 tahun masih terasa sakit, gitu ya. Wa kana baina ainahu asar sujud, padahal orang ini dilihat dari mukanya itu asar sujud, ada bekas sujudnya. Artinya apa? Orang beriman. Ini yang muncul ini, yang kepalanya doang, yang hitam legam, ini orang yang beriman, karena ada bekasnya, ya, ada bekas sujud. Artinya apa? Orang yang beriman saja ini nyawanya dicabut 90 tahun yang lalu, sekarang masih terasa. Itu yang beriman. Gimana yang bajingan? Ya? Coba bayangkan. Ya, kita sakit gigi, ya 2 hari udah nggak pengen makan, pengennya bawaannya marah, sewot baik, ya kan, berisik sedikit kesel. Itu baru gigi. Sekarang nyawa dicabut, sakitnya 90 tahun masih terasa sakit. Itu baru siksa, baru nyawa, belum siksaan yang lain. Qala hadatsana Muhammad bin Fadil, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Nadri bin Hars anil Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, qadra siddatul maut wa qarbihi alal mu'min ka qadri salasami'ati darbatin bisyayf. Kata Nabi, sakitnya dicabut nyawa, perihnya dicabut nyawa bagi orang mukmin itu seperti 300 disayat-sayat pedang. Nah, jadi kalau kita dibacok pakai pedang sakit. Nah, sakitnya atuk tuh sekali bacok. Ini bacokannya 300. Itulah seperti halnya dicabut nyawa. Jadi sekali bacok sakit. Nah, tapi cabut nyawa 300 kali, kayak itu sakitnya dibacok pakai pedang, artinya sakitnya sangat sakit. Makanya bermohonlah kita kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, jangan biar digampangin, biar dimudahin, ya. Karena sakitnya bukan main, ya. Tuh, ini diceritakan, ya, oleh Nabi, dan Nabi pun sudah merasakan, ya. Bahkan Nabi menanggung separuh rasa sakit dicabut nyawa umatku. Tuh Nabi saking sayangnya sama umatnya, kata Nabi, ya Allah, biarlah separuh rasa sakit dicabut nyawa umatku, aku yang tanggung. Itu sudah Nabi yang nanggung separuh, gimana kalau full, ya kan? Nah, makanya kita kudu hati. Wah, gue mau udah kebal, dibacok nggak mempan, ditembak kagak mempan. Nah, beda halnya, ya kan? Itu cuma di dunia, semuanya kehendak Allah. Qala al-faqih rahimallahu, man aikana bil maut wa 'allama annahu najila bihi la mahallata fala buddalu min istiqdad.
kata pengarang kitab, barang siapa yang yakin akan kematian, barang siapa yang tahu betul akan kematian, maka dia wajib pasti menyiapkan kematian. Jadi orang yang yakin akan kematian, orang yang tahu betul akan kematian, maka dia pasti menyiapkan untuk mati. Jadi orang yang baik itu bukan takut mati, bukan berani mati, tapi siap mati. Artinya apa? Dia lahu bil a'mali soleh, dia melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kenapa? Dia tahu pasti akan mati. Wa bil istinabi anil a'malil khabisa, dan dia akan menjauhi dari segala perbuatan jelek. Kenapa? Karena dia pasti akan mati. Ya kan? Gajah mati meninggalkan gading, macan mati ninggalin belangnya. Oh, manusia mati ninggalin utang. Ninggalin kebaikannya, bukan utangnya, ninggalin kebaikannya kan. Nah, makanya kita masih hidup nih berbuat baik, biar ketika kita mati diceritain baiknya. Tuh, karena orang mati ninggalin kebaikannya, tidak hanya di dunia, di akhirat pun akan diberi kebaikan, balasan. Ya, jadi untuk menyiapkan kematian ini, maka lakukanlah semua amal kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang dibenci. Fa innahu la yadri mata yanjilu bihi qadra bainan nabi. Ya, karena kita nggak tahu kapan datangnya mati. Kalau menurut abjad enak, yang namanya dari Z masih lama, yang A habis duluan, ya kan? Kalau sesuai dengan umur ya enak yang muda, menawain yang tua ya dikit lagi mati, ya kan? Enggak, ya kan? Kalau yang sakit dulu ya banyak buktinya, ternyata yang sehat juga mati. Udah lama yang sakit juga mati, ya kan? Makanya kata Nabi nggak ada yang tahu matinya, makanya kudu siap, ya siap, dan nih kita kudu siapin buat mati kapanpun, dimanapun. Wala gimana kalau hati bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ya kan? Siddatul maut wa maratun nasihatun. Nah, disinilah sudah tahu dah tuh kita sadisnya, perihnya, sakitnya mati. Nabi menambahkan siddatul maut wa mararatahu nasihah. Sekarang kata Nabi, kalau udah tahu berarti sakitnya mati, pedihnya mati itu menjadi nasihat li ummati, ya, buat umatku. Ya kan? Tuh dikasih tahu tuh, nasihatin udah jadi setiap ada yang mati menjadi nasihat. Sekarang dia pasti saya begini, kan? Makanya kita dianjurkan takziah, dianjurkan buat sering datengin kuburan. Buat apa? Mengingat mati. Kalau ingat mati menjadi rem. Ya udah jangan sombong, ntar juga mati. Ya kan? Likai yasta'idu lahu, supaya kita buat mempersiapkan mati. Wa yasbiru, supaya kita sabar ala sadaidi dunia, terhadap susahnya dunia. Biarin kita susah di dunia. Kenapa? Karena di dunia cuma sementara. Li'anna sabra ala sadaidi dunia, karena sesungguhnya sabar terhadap susahnya di dunia aisaru, lebih gampang, lebih mudah, lebih kecil min siddatil maut, daripada pedihnya kematian, wa azabil akhirah, dan siksaan akhirat. Tuh. Jadi kata Nabi, ya, sabar di dunia terhadap susahnya kehidupan dunia, pedihnya dunia itu lebih gampang, itu lebih kecil ketimbang nanti terhadap pedihnya kematian dan siksanya akhirat.
Jadi kalau kita sekarang hidup susah di dunia nih, kata Nabi, sabar. Kenapa? Kecil. Lapar kecil, nggak punya mobil kecil, ya kan, diejek, dihina, kecil itu mah belum seberapa. Ketimbang nanti siksaan akhirat itu lebih dahsyat lagi. Dan lebih parahnya lagi, kalau di siksaan akhirat tidak ada ujungnya. Kalau di akhir dunia pasti ada, kita sakit pasti ada ujungnya nggak? Kapan? Mati selesai, udah nggak sakit. Kita miskin di dunia, ada ujungnya nggak? Taruhlah ada orang keblangsak mati di dunia, pasti ada ujungnya, mati selesai. Ya kan, punya masalah terus, dihina terus, dibully terus, pasti ada ujungnya, mati selesai. Tapi ketika di akhirat kita disiksa, nggak ada ujungnya, terus disiksa terus. Bahkan kualitas siksaan di dunia dengan di akhirat beda, ya kan, beda kan. Pernah saya bacakan satu hadis, nanti di akhirat dipanggil orang yang paling bahagia di dunia. Orang yang paling bahagia di dunia dipanggil sama Allah, lalu diapain sama Allah? Pokoknya orang ini paling bahagia di dunia, dari lahir sampai meninggal bahagia terus, senang terus. Lalu dipanggil sama Allah, dicelupin kemana? Ke neraka. Dicelupin ke neraka, diangkat lagi. Ditanya, hal ra'aita min khairan qattu? Apakah kau pernah bahagia di dunia? Jawabannya, la wallahi. Saya tidak pernah merasakan bahagia, ya, sedikit pun. Tuh. Padahal dia hidupnya senang terus dari kecil sampai mati. Tapi dicelupin di neraka sebentar doang, diangkat lagi, jawabannya nggak pernah merasakan bahagia. Artinya apa? Saking dahsyatnya neraka, dicelupin doang, diangkat, lupa sama kebahagiaan dunia. Itu dicelupin doang, ya kan, berarti neraka dahsyat banget, ya kan, dahsyat betul. Lalu sebaliknya dicari orang yang paling susah di dunia, paling blangsak di dunia, dari lahir sampai mati nggak pernah senang nih orang, ya, nggak pernah senang. Padahal nggak ada, ya, nggak ada orang senang terus dari lahir sampai mati juga nggak ada. Ya, orang kaya belum tentu senang terus kan, pasti punya masalah. Ya, ini orang paling susah di dunia, dicelupin ke surga, dimasukin ke surganya Allah sebentar, diangkat lagi, ditanya, pernahkah kau merasakan kesusahan di dunia? Wallahi la, jawabannya tidak. Artinya apa? Surganya Allah nikmat luar biasa, sebentar saja melupakan penderitaan dunia. Saking enaknya surga, sebentar doang dimasukin, diangkat lagi. Saya nggak pernah merasakan susah sedikit pun selama hidup. Tuh. Kan artinya kualitas kebahagiaan di dunia, siksaan di dunia dan di akhirat beda. Makanya kalau kita diuji di dunia, kata Nabi, harus sabar. Sabarnya di dunia itu mah kecil, sangat kecil jika dibandingkan dengan dicabut nyawa dan juga azab akhirat, gitu ya. Nah, jadi intinya dari hadis ini, kita bersabar terhadap ujian di dunia, gitu ya. Kenapa? Karena ujian dunia itu sangat kecil dibandingin dengan ujian di akhirat. Tuh, ya. Annal istidadil maut, dalam satu hadisnya, satu hadis lagi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, dia datang kepada Nabi bertanya tentang nikmatnya ilmu. Ya, dia datang kepada Nabi pengen dikasih tahu, qala ji'tuka li ta'allumuni min ghara'ibil ilmi, wahai Nabi, kasih tahu saya dong tentang indahnya ilmu. Nah, maka Nabi, masana'ta fi ra'sil ilmi, emang apa yang telah kamu lakukan terhadap pokoknya ilmu? Orang ini nanya, emang pokoknya ilmu itu apa? Nabi bertanya lagi, hal Arab tarab, apakah kamu tahu Allah? Qala, jawab laki-laki, na'am, tahu. Fama fa'alta fi haqqihi ta'ala, apa yang kamu lakukan hak Allah kepadamu? Masya Allah, ya, kata orang lagi tadi,
Masya Allah, apa-apa yang dikehendaki Allah saya lakukan. Qala, Nabi nanya lagi, wahal arabtal maut, kamu tahu nggak tentang kematian? Qala na'am, tahu. Qala famada a'adda lahu, apa yang kau persiapkan buat mati? Qala Masya Allah, saya melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, kata Nabi, idhab fahkum mahunaka summa ta'ala hatta a'malaka min garaibil ilmi. Kalau gitu kamu pergi dah sana, cari apa yang Allah perintahkan. Nah, setelah itu kamu datang lagi ke saya, kata Nabi begitu. Fala maja'a ba'da sinin, qala Nabi, setelah 2 tahun datang lagi tuh orang. Ya, nanya lagi, nagih. Apa indahnya ilmu? Kata Nabi, do yadaka ala qalbika, taruh di dada kamu tangan. Fama la tarda li nafsika la tardahu li akhika lil muslim. Indahnya ilmu adalah, atau intinya ilmu adalah kamu introspeksi diri. Apa yang kamu ridoin, apa yang kamu senengin, itu pasti yang disenangi oleh orang lain. Maka lakukanlah itu. Nah, jadi kalau kamu senengnya apa nih? Itu juga disenangi oleh orang lain. Apa yang kamu mau, itu yang dimauin oleh orang lain. Dan apa yang kamu benci, itulah yang dibenci oleh orang lain. Apa yang kamu tidak suka, itulah yang tidak disuka oleh orang lain. Artinya apa? Ketika kita senang dipuji, maka pujilah orang lain. Ketika kita senang dikasih sama orang, maka kasihlah sesuatu kepada orang lain. Kalau kita tidak mau dicaci, maka janganlah kita mencaci. Itulah indahnya ilmu. Itulah intinya ilmu. Orang cerdas kayak apapun, orang pintar kayak apapun, kalau dia masih menyakiti orang lain, belum mendapatkan indahnya ilmu, belum mendapatkan intinya. Jadi intinya ilmu itu adalah tadi kita rabah, introspeksi. Apa yang saya senangi pasti disenangi oleh orang lain. Oh, saya senangnya dikasih, maka kita harus ngasih. Saya senangnya dipuji, maka pujilah orang lain. Kan gitu. Nah, apa yang kita senangi pasti disenangi orang lain kan? Apa yang kita benci, orang lain pun membencinya. Saya nggak mau dicubit, berarti kita jangan cubit. Gitu ya. Itu saya nggak mau dihina, maka kita jangan menghina. Itu inti dan pokoknya ilmu. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan pokoknya ilmu, indahnya ilmu. Jadi apa yang kita senengin pasti disenangi oleh orang lain. Apa yang kita benci, maka jangan lakukan itu kepada orang lain, karena orang lain pun pasti membencinya. Nah, itu sebuah nasihat dari Imam Samarqandi yang mudah-mudahan bermanfaat, jadi ilmu yang berkah. Ya, kita semuanya juga disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita kaji ini mudah-mudahan berbekas kepada hati kita sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita, orang terdekat kita, orang tercinta kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Allah kasih kesembuhan seperti semula. Yang sudah meninggal dunia, biar Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, khususnya orang tuanya Bapak Rudi. Dan juga yang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang belum punya pasangan hidup, biar Allah kasih pasangan hidup yang salihin dan saleha. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan, dijadikan keturunan yang salihin dan saleha. Yang sedang belajar, biar Allah bukakan mata hatinya, dikasih ilmu yang berkah manfaat dunia wal akhirat. Yang di pondok, anaknya, cucunya, biar pada betah, sehat, dapat ilmu yang bermanfaat. Yang sedang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang, biar cepat lunas hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.